Saya tidak menduga misalnya di era sekarang ini ada tuduhan terhadap orang hanya karena pidato disebut makar. Kalau di zaman Orde Baru saya paham, gitu. Tapi di zaman sekarang saya nggak paham. Ada yang bayar nih, ante-ante asing. Tapi hingga 3 kali rasanya Presiden berbicara soal ada yang bayar, ante-ante asing. Tak satu pun kepala yang bisa dia tunjuk. Sampaikan saja bukti di mana mahasiswa itu menerima dana. Pasti bedanya dengan Orde Baru. Mestinya di era sekarang tuh ada pendekatan yang berbeda terhadap katakanlah gerakan mahasiswa, terhadap politik. Ya. Mengingat begitu banyak alumni 98 gitu ya, yang sekarang berada di lingkaran di dalam situ ya. Gitu. Saya kira model pendekatannya sudah jauh lebih berbeda. Ternyata kurang lebih masih sama dengan model pendekatan kekuasaan yang bahkan sekarang merujuknya bukan lagi ke Pak SBY gitu ya, malah ke 98 lagi ke Pak Harto. Era Orde Baru gitu. Menurut saya kurang lebih sama. Gitu. Budiman juga di acara di UGM itu sempat ngomong tuh, Tio jangan disentuh gitu dan lain-lain gitu. Artinya sebetulnya mereka juga berusaha untuk menjaga nih tokoh-tokoh gerakan mahasiswa itu. Menurut Bung Rey gimana tuh? Dia nggak setuju tuh, kecuali ke Prof. Saiful. Termasuk si Tio itu tadi. Ya, kan bukan hanya Budiman, Menteri Hukum juga ada mengatakan itu. Di satu segi harus tetap diperlihatkan wajah pemerintah ini yang pro kebebasan, kira-kira gitu, pro dialog gitu. Itu lagi-lagi Bung, pola yang terjadi di era Orde Baru gitu loh. Iya. Anda mau mengatakan Anda baik karena satu pekerjaan untuk menutupi 9 kesalahan yang lain. Ini aktivis 98 yang ada di dalam ini, menurut Anda, apakah mereka kurang sensitif di dalam melihat keadaan ini? Atau apa yang terjadi sebetulnya? Mereka ditaklukkan politik. Politik membuat mereka menjadi pengikut. Apa kata politik? Bukan apa kata mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, kembali di PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Bersama saya Pembida Hidayatullah. Kita mungkin membahas sesuatu yang jauh dari kocak karena belakangan ini marak sekali demo mahasiswa yang kemudian juga banyak berbagai macam tuduhan terjadi dari pemerintah kepada gerakan mahasiswa ini tidak murni lah, dibayar lah, dan lain-lain. Ada pemodalnya di belakang, dan lain-lain. Nah, drama-drama seperti itu mungkin kita harus kaji lebih dalam sebetulnya. Apa sinyal-sinyalnya? Karena memang sebetulnya dalam konteks ekonomi sendiri juga belum di dalam puncak krisis gitu. Tapi kemudian terjadi suatu gerakan mahasiswa yang luar biasa. Nah, kalau membahas seperti ini tentu saya mencari narasumber yang luar biasa. Biasanya saya ditemani oleh Bung Rey Rangkuti ini yang luar biasa nih. Wah. Tuh pasti senyumnya ini yang mantap nih Bung Rey ini kalau bicara yang seperti ini semangat gitu ya. Ya beberapa di TV saya lihat Bung Rey banyak diundang tuh pas mahasiswa gerak, bahkan ada di stasiun TV juga Bung Rey berdebat habis tuh membela mahasiswa tuh dalam kota. Saya sedang banget tuh kelihatannya tuh ya. Gitu ya. Tapi sebetulnya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada gerakan mahasiswa ini ada korelasinya, ada relevansinya, ada faktanya, atau semuanya hanya sekedar istilahnya untuk mendegradasi lah artinya gerakan mahasiswa itu sendiri. Gimana menurut Bung Rey? Saya sih sebetulnya ya merasa mestinya di era sekarang tuh ada pendekatan yang berbeda terhadap katakanlah gerakan mahasiswa, terhadap politik. Ya. Mengingat begitu banyak alumni 98 gitu ya, yang sekarang berada di lingkaran di dalam situ ya. Saya kira model pendekatannya sudah jauh lebih berbeda. Ternyata kurang lebih masih sama dengan model pendekatan kekuasaan yang bahkan sekarang merujuknya bukan lagi ke Pak SBY gitu ya, malah ke 98 lagi ke Pak Harto. Era Orde Baru gitu. Menurut saya kurang lebih sama gitu. Jadi kalau saya ditanyakan hal yang paling menyedihkan bagi saya itu gitu. Misalnya saya kasih contoh lah ya.
Saya tidak menduga misalnya di era sekarang ini ada tuduhan terhadap orang hanya karena pidato disebut makar. Itu saya nggak menduga. Iya, iya, iya. Dan itu dilakukan oleh para orang yang menyebut. Ini yang hubungan dengan Saiful Mujani itu ya? Iya. Dan itu dilakukan oleh anak-anak muda yang berpendidikan bagus, ya punya pengalaman di internasional, tapi untuk sebuah pidato yang ia tahu nggak mungkin dilakukan oleh orang itu, ya kan? Dia sudah lalu seperti ketakutan dan menyebut itu adalah makar gitu. Meskipun ya Profesor Saiful sudah diundang, panggil oleh polisi, tapi tidak untuk tuduhan makar, tapi untuk tuduhan penghasutan gitu. Kalau di zaman Orde Baru saya paham, gitu. Tapi di zaman sekarang saya nggak paham tuh. Apalagi itu dilakukan ya oleh anak-anak muda dengan basis pendidikan yang bagus, punya pengalaman hidup di negara-negara yang benar-benar demokratik gitu ya. Lalu balik ke Indonesia, perilakunya kurang lebih sama seperti zaman Orde Baru gitu loh misalnya. Mungkin sedikit kita perdalam di situ. Bung Rey kan hadir ya di acara waktu Saiful Mujani itu ngomong. Oh, penyelenggaranya. Iya, saya penyelenggaranya. Jadi sebetulnya apa sih yang disampaikan pada saat itu? Beliau makan pidato pertama dimulai oleh Profesor Sukidi. Beliau mengatakan tentang apalah ya, melihat spektrum Indonesia saat inilah ya, yang dia sebut sebagai pemerintahan yang udah sangat sulit untuk diingatkan. Gitu. Lalu narasumber kedua Romo Susatyo seingat saya ya. Nah beliau Romo Setio ya, beliau menjelaskan pendekatan moralistik lah dalam negara yang demokratik gitu ya. Dan setelah itu seingat saya yang bicara adalah soal ekonomi, ya, kalau soal pemberantasan korupsi gitu ya. Lalu semua ini dipandang oleh dari sudut ketatanegaraan oleh Ferry Amsari gitu ya. Nah di tengahnya itu ada seingat saya Bung Islah gitu ya. Lalu semua pembicaraan itu disimpulkan oleh Saiful Mujani. Prof. Saiful mengatakan merekam semuanya. Merekam itu kalau begini dan begini ya kita demokrasinya begini, pemberantasan korupsinya begini, ekonominya begini, kira-kira gitulah ya, perilaku politik para pejabatnya seperti dijelaskan oleh Islah begini gitu. Lalu apalagi yang membuat kita menyatakan bahwa kita ini sedang baik-baik saja gitu. Itu pertanyaannya. Betul. Pada saat yang bersamaan kalau kita datang ke DPR, Anda tahu sendiri DPR-nya seperti apa gitu ya. Kita ke tokoh-tokoh agamanya pulang dari istana teriaknya dukung pemerintah, kira-kira gitu lah. Nah, disitulah muncul pertanyaan Prof. Saiful. Mungkin nggak kalau misalnya pemerintahan itu ya diminta mundur oleh rakyatnya sendiri? Padahal dalam bentuk konteks, dalam bentuk pertanyaan dan dalam bentuk kesimpulan sebetulnya. Bukan hanya kesimpulan, tapi itu sebetulnya menggugat suasana yang terjadi ini. DPR-nya diam, tokoh-tokoh agamanya perasaan gundah gitu ya. Iya, tokoh-tokoh agamanya. Tapi di bawah ini kan kita tahu apa yang terjadi, gitu loh kira-kira. Dan kejengkelannya begitu, sehingga ya seperti yang kita alami hari ini kan. Gitu. Nah, Prof. Saiful mungkin nggak ya kalau rakyat sendiri yang mengkonsolidasi, kira-kira begitulah. Persisnya teksnya seperti apa, tapi itu dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk ayo statement, ayo menghasut, harus begini, harus begitu. Ayo. Dia mungkin nggak? Kalimat mungkin itu saya hafal betul karena pihak pemerintah ini kan yang menuduh ini kan nyari-nyari kalimat itu gitu loh Pak. Jadi saya harus evaluasi lagi kalimat-kalimatnya. Kalau dia sebut ini mengajak makar, saya lihat nggak ada kata ayo di situ, nggak ada kata mari di situ, nggak ada kata yang di ujungnya kita harus kasih seru gitu loh Pak, sebagai tanda ajakan gitu, nggak ada gitu. Itu bukan kata seru, yang ada simbol bertanya. Mungkin nggak? Ada nggak korelasi dari statement-statement itu kemudian ke gerakan mahasiswa belakangan ini? Saya tidak melihat ada atau tidak, tapi itu kan Anda harus lihat dalam semua spektrum. Karena yang berbicara tentang ini kan bukannya Profesor Saiful. Tapi memang keadaannya pun sudah mendukung sebelum itu kan udah ada pertemuan profesor-profesor di mana, di UGM di mana, ya di mana-mana, hampir banyak sebetulnya para intelektual, tokoh intelektual untuk mengingatkan, dan memang Anda bisa bayangkan alih-alih didengar yang ada itu mereka seperti dilecehkan kan pendapat-pendapat ini gitu.
Alih-alih didengar, diabaikan, bahkan dilecehkan. Yang ada ya serangan pribadi, gitu ya, buzzer dikirim ke sana, ya macam-macam dan seterusnya. Itu ketika kelihatan buzzer-buzzer ini nggak terlalu mempan, ya sudah polisikan dengan segala pasal lah. Kalau Anda tinggal nyari Pak. Itu yang saya sebut apa ya yang membedakan ini dengan zaman Orde Baru gitu. Anda tinggal nyomot pasalnya kok. Apalagi undang-undang ITE yang makanya kan pasal sebetulnya karetnya banyak gitu. Yang membedakan kita mestinya dengan Orde Baru itu, ya kan? Di dalam Orde Baru undang-undangnya represif digunakan oleh orang yang berpikir represif, kan kira-kira gitu ya. Di zaman kita mestinya meskipun undang-undangnya punya kemampuan represif, tapi digunakan oleh orang yang arif. Itu bedanya mestinya. Ya, harusnya seperti itu ya. Jadi ketika lihat undang-undangnya begitu, sangat memungkinkan orang untuk dipidana dengan pasal-pasal begini. Dia harus mengatakan saya nggak akan pakai itu. Iya. Itu bedanya gitu. Nah ini justru kelemahan undang-undang itu yang mulai dipakai sekarang juga gitu untuk menjerat orang-orang yang kritis dengan pasal-pasal yang diadukan, termasuk Ketio kemarin tuh yang diadukan. Ini kan sebenarnya saya ngelihat ini fenomenal juga nih anak-anak mahasiswa Gen Z ini. Kan Gen Z ini dituduh ya generasi strawberry lah, baperan, gampang curhat, gampang sedih, gampang putus asa kan ya. Ternyata nih lumayan bagus-bagus juga ya narasi-narasi yang dikembangkan. Ada yang wakil ketua BEM UI itu tuh yang Fatimah tuh, wah itu juga bagus juga narasi-narasi bicaranya gitu ya. Maksudnya berbobot lah gitu. Bukan cuman anak-anak muda yang tiba-tiba punya amarah dan ngomong gitu, tapi juga berisi gitu. Nah, yang saya mau tanyakan tuh sebenarnya tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada si mahasiswa ini sebenarnya apakah ada korelasinya? Memang mereka digerakkan gitu. Atau mereka bergerak karena kesadaran kondisi yang sama dengan saya kan menyebutnya Bung Rey dan teman-teman yang ngadain acara waktu itu. Saya kan menyebutnya tadi, Bung, mestinya ada pendekatan yang berbeda dong. Oh, oke. Ini tuduhan itu artinya sama dengan pendekatan yang sebelumnya. Ya kan, ada yang bayar nih, anti-anti asing. Tapi hingga 3 kali rasanya Presiden berbicara soal ada yang bayar, anti-anti asing. Tak satu pun kepala yang bisa dia tunjuk. Siapa? Yang kita dengar ada sekelompok mahasiswa diterima oleh wakil presiden, lalu mereka mengakui, ya kan mereka sempat menerima dana tertentu. Itu yang kita dengar. Secara terbuka diungkapkan, gitu. Tapi bisa nggak mereka sampaikan saja bukti di mana mahasiswa itu menerima dana? Yang ada, saya bisa baca, saya lihat ibu-ibu ngirim botol minuman, air minuman ke jalanan itu. Nggak ada. Nasi bungkus macam-macam. Kalau itu kita bisa lihat tuh. Tapi gerakannya gerakan benar-benar murni dari bawah ya. Di situ dulu kita lihat dulu 3 kali. Ingat saya kalau saya nggak silap 2 atau 3 kali Presiden mengatakan itu aksi dibayar. Kalau anti-anti asing nggak usah dijelaskan lagi lah, udah berulang-ulang. Kan? Semua yang beda pasti anti asing. Tapi kita tidak pernah dengar satu pun beliau menunjuk siapa yang bayar dan siapa yang dibayar. Itu hanya dipidatokan oleh beliau. Gitu. Nah, itu yang menimbulkan persepsi sekarang. Tapi itu satu hal. Hal yang lainnya adalah apa sih bedanya dengan Orde Baru? Ya, sama ya. Makanya lalu membuat stigma untuk tidak dibuktikan. Gitu. Anda anti PKI, dikit-dikit anti PKI. Ini aktivis 98 yang ada di dalam ini, menurut Anda, apakah mereka kurang sensitif di dalam melihat keadaan ini? Atau apa yang terjadi sebetulnya? Mereka ditaklukkan politik. Ditaklukkan? Oleh politik. Maksudnya gimana itu? Politik membuat mereka berubah? menjadi pengikut. Oh, tidak punya kebebasan ini lagi? Bukan, apa kata politik, bukan apa kata mereka. Jadi kalau politik ini dikuasai oleh para pemilik modal, kan ini unik juga. Pemerintah ini selalu mengatakan kita anti oligarki, tapi kelompok oligarki itu sebetulnya banyak berada di lingkaran presiden. Ketua-ketua partai itu mana ada yang miskin? Itu
itu kaya semua tuh. Iya. Bahkan presiden kaya raya. Kan kira-kira gitu loh, Pak, ya. Dan umumnya mereka mendanai partai politiknya mereka masing-masing. Betul. Gitu. Jadi kalau mereka selalu mengatakan oligarki ya. Ya oligarki itu ada di sekitar istana itu. Iya. Dan itulah sekarang yang menguasai politik. Dan mereka masuk ke situ. Mau tidak mau ya keserap itu. Iya. Mereka bagian daripada oligarki. Mungkin mereka nggak suka. Tapi mereka juga nggak berani mengatakan tidak. Gitu loh. Nah itu yang saya sebut sebagai ditaklukkan politik. Kalau mereka menaklukkan politik, akan berubah nih wajah pemerintahan ini. Nggak akan sama. Nggak akan ada lagi yang sebut dengan, kita akan sangat jarang mendengar orang menyebut kata makar gitu loh. Kecuali diangkat senjata, dia benar-benar menyatakan saya akan ingin berpisah dari Indonesia, Anda makar. Kan kira-kira gitu loh, Pak. Betul. Kecuali itu. Karena peristiwa makar kan kita pernah dengar seperti yang terjadi di PRRI kan 58 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau cuma ucapan, orang demonstrasi gitu. Bahkan saya itu bagian dari demokrasi. Bahkan saya merasa mereka akan mengatakan nggak ada yang lebih kencang dari itu. Mestinya gitu ya. Prof Saiful itu nggak ada bahasa yang lebih, jangan pidato aja dong misalnya. Gerakin lah ya. Gitu dong. Jadi saya merasa begitu, bayangan saya tentu. Kenyataannya enggak, mereka keluar misalnya dengan menyebut begini, saya pernah satu forum dengan Bung Budiman, ya. Saya menolak semua pemolisian terhadap kawan-kawan kecuali Saiful, kata dia. Kenapa? Karena Saiful itu mengajak makar. Ya, saya nggak mau berdebat soal makarnya dulu ya. Meskipun saya miris, kok seperti Anda begitu mudah bisa mendefinisikan sebuah makar kepada Prof Saiful. Padahal kita dahulu bahkan lebih dari itu kita lakukan gitu loh. Itu tapi Soeharto hanya nangkap kita, nggak menyebut kita melakukan makar. Kan kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua saya katakan kepada Bung Budiman, Prof Saiful dan teman-teman yang itu diperiksa sekarang bukan karena tuduhan makar, tapi karena diduga melakukan penghasutan. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan Ferry itu nggak layak, ya kan Ubaidillah nggak layak, Anda mestinya juga mengatakan Prof Saiful itu nggak layak diperiksa. Karena sama-sama di pasalnya yang dipakai sekarang. Jadi nggak lagi pakai pasal makar, tapi pasal penghasutan gitu. Nah saya sampai sekarang saya belum pernah beliau mengatakan saya nggak setuju Prof Saiful itu dipanggil gitu. Sebab kalau Ubaidillah ya, kalau Prof Ferry Amsari, itu semua menteri juga mengatakan nggak setuju. Apa bedanya dengan Budiman gitu loh? Kan Menhukum Menteri HAM juga mengatakan nggak setuju kan? Menteri Hukum juga mengatakan nggak setuju. Tapi prosesnya jalan terus tuh. Itu satu hal, tapi mereka mengatakan itu kritik gitu ya. Artinya di level ini ada sama kok dengan semua menteri gitu loh. Ada suasana kok dari istana mengatakan Ferry itu melakukan kritik, Ubaid itu melakukan kritik, tapi Saiful itu melakukan makar gitu. Terus bedanya dengan wajah pemerintah ini apa? Itu yang saya mau lihat itu Anda juga mengatakan Prof Saiful nggak layak untuk diperiksa gitu. Itu yang saya mengatakan. Dan yang lebih unik lagi, ternyata dua orang Ferry Amsari, Prof Saiful tetap diperiksa dengan pasal yang lain gitu. Itu pasal penghasutan, bukan pasal soal kritik mereka terhadap Menteri Pertanian itu. Gitu. Nah, apa yang kita mau ceritakan lagi-lagi lagi-lagi yang saya sebutkan itu tadi, nuansa yang kita alami bukan nuansa yang berubah ya, seperti yang bayangan saya tentu saja gitu. Yang ada adalah kawan-kawan yang ditaklukkan oleh politik. Mereka berbicara sesuai dengan selera yang diinginkan oleh kemauan politik besar ini gitu. Itulah mengapa kemudian kita nggak melihat ada nuansa yang berubah. Alih-alih berubah, yang ada mereka seperti ya kalaupun mereka nggak bicara mempertontonkannya secara terbuka, seperti ya diam-diam ya menutup mata pada persoalan-persoalan yang mestinya harus disikapi bersama gitu. Wah, terus
kembali ke pergerakan mahasiswa ya. Budiman juga di acara di UGM itu sempat ngomong tuh, Tio jangan disentuh gitu dan lain-lain gitu. Artinya sebetulnya mereka juga berusaha untuk menjaga nih tokoh-tokoh gerakan mahasiswa itu. Menurut Bung Rey gimana tuh? Itu yang saya sebut tadi kan, saya udah mengatakan dia nggak setuju tuh kecuali ke Prof Saiful. Termasuk si Tio itu tadi. Ya kan bukan hanya Budiman, Menteri Hukum juga ada mengatakan itu. Iya. Karena di satu segi harus tetap diperlihatkan wajah pemerintah ini yang pro kebebasan, kira-kira gitu, pro dialog gitu. Jadi kalau ada 10 peristiwa, 2 peristiwa itu harus kelihatan bebas untuk mengatakan bahwa 10 ini enggak kok, kami enggak anti kritik, kami enggak otoritarian. Ini Tio enggak diganggu, kira-kira gitu loh, Pak. Ferry enggak diperiksa tuh. Kalau terkait dengan kritiknya ke Menteri Pertanian, itu lagi-lagi Bung, pola yang terjadi di era Orde Baru gitu loh. Anda mau mengatakan Anda baik karena satu pekerjaan untuk menutupi 9 kesalahan yang lain. Gitu. Sama seperti dengan proses MBG kan. Iya. Ya kan? Ditangkaplah 3 untuk mengatakan bahwa semua proses MBG itu baik gitu. Bahwa bahkan lebih dari itu untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo itu anti pada korupsi. Dengan menangkap 3 orang petinggi MBG yang kita udah tahu sejak dari awal ini bakal ada yang kejerat. Kenapa? Karena memang didesain untuk orang mudah untuk melakukan korupsi di dalam. Dan itu sudah diingatkan banyak orang sebetulnya. Itu yang saya sebut tadi. Kan kita sudah mengatakan dari awal bakal ada korban ini, bakal ada yang ditetapkan tersangka ini. Kan sudah, dan nggak ada perbaikan sama sekali. Kritikan tentang tata kelola itu udah lama terjadi. Bahkan ketika terjadi keracunan pun, itu didinai bahwa ini keracunan, ini hanya biasa aja lah, hanya jumlahnya sedikit dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya narasi itu yang keluar. Itulah yang membuat mahasiswa sekarang sampai kepada kesimpulan itu tutup MBG. Karena kita udah tahu ini rumah yang banyak bocornya. Dan setiap bocor memungkinkan masuk ke dalam tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang SPPG fiktif itu ya, saya pantau ini kita tahu kan sampai sekarang. Gila, fiktif kayak gitu bingung juga tuh ya. Gimana tuh? Datang makanan dari mana, terus kemudian ngebagiinnya gimana, dibayar juga, ngeri banget itu. Itu yang kita mau sebutkan. Lalu seperti yang dikatakan kan alih-alih didengar yang ada malah para kritiknya itu dibully kan. Nah yang kedua masalahnya disepelekan kan. Itu kan 0,0 sekian %. Ketika saudara Tio mengatakan MBG itu artinya makan berkedok gizi gitu ya, maling berkedok gizi. Ya, ketua BGN, seingat saya Ibu Nani kan ada ininya ya, media sosialnya itu masih ya, sambil mengkritik Tio lah dengan pernyataan itu. 5-6 hari setelah itu ketua BGN-nya ditangkap kejaksaan. Gitu. Jadi modelnya sama. Para pengkritik ini dulu gitu loh, kalau nggak substansinya Anda dengar, ya orangnya langsung Anda serang gitu. Padahal kejadian kan, 3 orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Yang bagi saya itu korban dari sistem yang mereka buat. Nah ini kan yang dikritik oleh orang dari awal, nggak didengar gitu. Ya kan, lalu tiba-tiba kejadian ditangkaplah. Setelah ditangkap, nah dibuatlah citra bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini anti korupsi gitu loh. Dibuatlah secara makro bahwa beliau ini orang dekatnya aja ditangkap. Nah, ya memang sejak dari awal lo buat sistemnya begitu yang memungkinkan dia akan jatuh begitu, gitu loh kira-kira. Jadi nggak didesain bagaimana orang nggak mungkin masuk ke dalam gitu. Jadi korupsi itu adalah yang sekarang ini kan orang masuk ke dalam sebuah sistem yang sangat mungkin ya korupsi. Jadi kalau dia nggak korupsi, itu karena dirinya aja tuh, bukan karena sistemnya gitu. Nah, kita pinginnya begitu sebetulnya. Kita orang masuk
seorang koruptor mau masuk ke dalam sebuah sistem, yang sistem itu membuat dia nggak bisa jadi korupsi. Itu yang mau kita inginkan. Iya, betul. Sepakat itu. Iya. Nah, kalau tata kelolanya nggak tuntas, susah sekali. Ya itu dia. Pasti semua bisa cari celahnya. Nah, makanya kalau kembali ke awal tadi itu, jangan sentuh Setio, itu yang saya sebut tadi. Tetaplah harus ada bagian yang kelihatan seolah-olah pemerintah ini pro terhadap gerakan anti korupsi, pro terhadap kebebasan akademik, gitu lah ya, pro terhadap macam-macam lah. Tapi itu kan cuman kalau pakai istilah Pak Prabowo itu 0,0 sekian. Kalau ini mohon maaf nih, kita bukan mau ngebanding-bandingin ketokohan ataupun influensialnya seseorang, tapi kalau Tio dibanding dengan Saiful Mujani, sebetulnya Tio ini apakah dianggap nggak menakutkan oleh pemerintah, sedangkan Saiful Mujani dianggap menakutkan? Saya nggak tahu ya, tentu saja bagi selera mereka seperti apa gitu. Tapi boleh jadi mungkin di lingkaran pemerintah ini juga nggak satu suara juga. Gitu. Ada mungkin bagian dari pemerintahan ini yang merasa Prof. Saiful itu bagus untuk dituduh makar, tapi pada intinya sebetulnya untuk menyerang balik pemerintah gitu loh, Pak. Jangan-jangan ada yang begituan loh di dalam. Ini perlu kita ingatkan ini. Jangan-jangan ada di lingkaran Pak Presiden Prabowo itu yang menginginkan orang ricuh di luar, yang sebetulnya dia sedang menuju ke dalam gitu loh. Memperkuat posisi dia di dalam itu. Nah, sebab bagi saya itu nggak mungkin ya kalau gara-gara itu Prof. Saiful disebut makar tuh nggak masuk akal saya gitu. Dengan suasana yang seperti sekarang, semua orang bisa melihat apa sih definisi makar itu gitu loh. Kalau zaman Orde Baru mungkin gitu ya, orang nggak terlalu paham makar apa macam-macam gitu. Nah, tapi boleh jadi juga ada yang merasa bahwa terlalu kencang nih, gitu. Kalau ini ya makin kelihatan memang wajah Pak Prabowo itu wajah yang otoriter gitu loh kira-kira tuh. Jadi mungkin ya di dalamnya juga ada masalah-masalah yang seperti itu yang pertama. Tapi yang kedua bisa begini, setelah mereka lihat reaksi publik terhadap tuduhan bahwa Prof. Saiful itu melakukan makar negatif, nah mereka jaga diri gitu loh. Nah, mana di antara yang kedua ya bisa jadi dua-duanya gitu loh. Oh di dalam ini sendiri ada yang sedang memainkan isu ya untuk membuat wajah Pak Prabowo kelihatan tanda kutip otoritarian gitu. Nah, tapi saat yang bersamaan ketika mereka baca tindakan-tindakan yang seperti itu kelihatan ya membuat negatif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, sekarang mulai ditekan sambil berharap tentu saja tindakan seperti itu menimbulkan kesan positif lain, yaitu bahwa Pak Prabowo itu terbuka untuk dialog, terbuka untuk ini, terbuka itu untuk 1-2 peristiwa ini gitu loh Pak. Sebab Anda tahu kan, hampir 1.000 orang sekarang yang sedang menghadapi proses hukum di era Pak Prabowo disebabkan aksi massa Agustus 2026 yang lalu gitu. Nah, dengan cara begitu tuh, nah kan Tio bebas, kan ini bebas untuk menyatakan bahwa seolah-olah ada kebebasan di Republik ini gitu. Ada yang menilai gerakan mahasiswa itu juga terlalu cepat karena sebetulnya klimaksnya belum nyampe gitu, sehingga justru malah bisa kendor di tengah jalan. Menurut Anda ini akan selesai di tengah jalan, artinya nggak akan lanjut atau bahkan akan memuncak, masih ada klimaksnya di ujung sana? Saya nggak yakin ini akan selesai. Anda berpikir Agustus itu selesai 2026? Bukan saya yang berpikir. Ini kan makanya. Anda itu kan besar. Semua orang menganggap itu sudah selesai. Kan saya sudah katakan di sini juga. Iya. Saya setelah peristiwa Agustus itu, saya agak mengubah. 2025 maksudnya? 2005. Saya mengubah cara pandang saya terhadap orang Indonesia. Saya bilang kan, orang selalu dulu mengatakan orang Indonesia itu pelupa. Saya mengatakan enggak lupa, cuma mengendapkan persoalan. Pendem. Kenapa? Karena tiap waktu mereka menghadapi persoalan. Hari ini mereka MBG,
tiba-tiba KDMP 5 orang meninggal. Gitu, Iya. Ini harus diselesaikan lagi dulu nih. Yang KDMP-nya turun dulu gitu. Itu yang saya sebutkan. Saya ingat dulu, saya jelaskan di sini itu. Jadi ibarat gelas ini, persoalan pertamanya turun, ditimpai persoalan kedua, ditimpai persoalan ketiga, itu sampai penuh nih nanti, baru blur. Ya kan? Begitu ia penuh blur, itu yang saya sebut gejalanya itu amok. Akan beda dengan aksi-aksi yang terencana. Amok nih, karena namanya blur, kemana-mana, dan nggak jelas apa sih maunya, apa tujuannya. Yang namanya amok gitu. Nah sekarang gejala yang sama saya lihat ada. Mestinya kalau DPR-nya benar-benar memperbaiki diri, membuka diri, nggak melakukan pola-pola seperti yang mereka lakukan yang sebelumnya, yang 12 Juni itu saya kira nggak akan terjadi. Pemerintahnya kalau belajar dari Agustus, 12 Juni itu nggak akan terjadi. Kenapa tetap terjadi? Karena memang kita nggak melihat ada perubahan signifikan. Bahwa gaya mereka sedikit berubah, nggak ada lagi anggota DPR yang selfie di belakang mobil mewah, nyanyi-nyanyi, joget-joget, nyanyi-nyanyi, kalau itu. Tapi model pengambilan keputusan mereka tetap sama. Undang-undang kepolisian gendangnya beda, nyanyiannya sama. Undang-undang kepolisian tetap diketuk tanpa partisipasi publik loh. Kan betul. Sejak mereka ketuk undang-undang polisi itu 12 Juni terjadi aksi massa. Gitu. Itu yang saya sebut. Ini yang mau kita lihat kan. Lalu saya kira bulan yang lalu juga saya mengatakan ada loh Ketua Komisi 3 yang sengaja bicara ke publik untuk mengatakan presiden itu benar mengalokasikan uang untuk membeli hewan kurban, jalan-jalan ke luar negeri, jalannya atau apalah kunjungan kerja ke luar negeri yang sampai 50 sudah hampir 45 kali atau bahkan 50 kali gitu ya. Itu Ketua Komisi 3, tapi kita belum pernah mendengar beliau mengatakan Saiful Mujani itu nggak layak untuk diperiksa. Jadi nggak ada perilaku sekarang. Masyarakat ribut soal MBG, apakah anggota DPR-nya ribut? Enggak. Sekarang bahkan ketua DPD bilang nyumbang aja buat MBG. Sekarang orang ribut soal 5 orang yang meninggal dunia karena proses Sarmil, KDMB. Apakah anggota DPR-nya sibuk? Enggak. Ya. Sama aja berarti ya. Nah, kalau kemarin berarti ini akan memuncak lagi. Dulu orang percaya masih 1,5 tahun, bukan 1,5 ya, kan ya 1 tahun lah ya masa pemerintah. Belum sampai itu, ya kan. Orang percaya Oktober ke Agustus kan. Orang percaya ke DPR. Berharap DPR itu memang benar-benar penjaga republik lah ya, penjaga pemerintah gitu. Nggak kejadian, maka meletuslah Agustus 2024. 2025 ya. Lalu DPR-nya kelihatan masih begitu-gitu aja sekarang nih. Justru ditambah oleh perilaku eksekutif. Jalan-jalan banyak ke luar negeri, BOP begitu, ya, perjanjian dagang Amerika begitu. Lalu pesta ulang tahun di Prancis gitu ya. Tuduhan kepada masyarakat anti asing ya. Lalu dibayar. MBG dikecilkan masalahnya, gitu ya. Sekarang muncul KDMP, gitu ya. Lalu ada menteri dalam hal ini saya mengatakan kita inflasi pengamat, dia nggak melihat bahwa kita sebetulnya lebih inflasi pejabat lagi, gitu kira-kira. Dan seterusnya muncullah peristiwa Juni, ya kan? Ya. Yang saya menyebutkan begini, yang gejalanya sebetulnya terbaca tuh. Kalau pemerintahnya mau baca dengan serius. Dimulai dari apa? Dimulai dari stand up-nya Panji. Stand up, saya kira di sini juga dulu kita bahas kan. Nggak pernah ada dalam sejarah di Republik ini, ada orang datang bayar hanya untuk mendengar bagaimana pemerintah itu dikritik melalui lawakan. Iya. Bayar loh. Dan itu ribuan orang. Pada saat ada demo lagi. Iya, orang ada nggak itu? Ini persis dulu kita alami di zaman Orde Baru. Orang datang nonton Sri Mulat untuk melihat bagaimana Sri Mulat
tanda kutip ya bolak-balikkan logika kekuasaan itu gitu loh Pak. Nah, ini juga datang tuh gejalanya. Orang datang ke stand-up-nya Panji, berbayar ribuan orang, ditayangkan pula dan itu ditonton ribuan orang juga tayangannya itu, dan itu semua orang berbayar hanya untuk melihat mungkin 80% materinya itu adalah kritik terhadap kekuasaan melalui stand-up, kira-kira gitu. Habis itu, ya kan, muncullah Prof. Saiful melalui acara Halal bil Halal. Kan yang direspon positif oleh publik, meskipun direspon negatif oleh pemerintah kan. Lalu muncullah apa yang disebut dengan pesta babi, yang disambut bagus sekali oleh rakyat, oleh masyarakat, meskipun negatif oleh publik. Jadi Bung, kalau kita lihat rentetan ini, itu rentetan-rentetan yang mempertunjukkan ada kegelisahan di tengah masyarakat yang mulai diwacanakan, satu melalui komedi, yang kedua melalui forum akademisi, yang ketiga melalui tayangan-tayangan film, yang kurang lebih sama seperti kita terjadi di era Orde Baru. Sebab saya kira gini ya, orang Indonesia itu kalau udah puncak jengkelnya, mereka sudah sampai pada puncak jengkel, itu ekspresinya itu melucu. Jadi kalau sarkastik ya. Iya, kalau pemerintah udah mulai dibuat lucu-lucuan, pejabat mulai dibuat lucu-lucuan gitu ya, keputusan dibuat lucu-lucuan, itu tanda ada yang serius di tengah masyarakat tuh. Uniknya mereka tanggapi pula dengan lucu-lucuan juga gitu loh Pak. Aduh. Kejadianlah Juni ini. Nah, kalau Anda tanyakan tadi apakah ini kecepatan, saya tidak bisa jawab. Tapi apakah ini akan berakhir kalau masih suasananya begini, di mana kritik dilemahkan, dianggap substansinya dikecilkan gitu ya, orangnya dibully, ya, dituduh macam-macam, ya kan? Sementara kita melihat perilaku politisinya nggak berubah dalam konteks pembuatan kebijakan macam-macam dan seterusnya. TNI-nya terus masuk merengsek ke wilayah sipil, polisinya hal yang sama juga terjadi gitu. Yang ada sebetulnya adalah seperti teori tadi. Lubernya bukan langsung umum bebas rahasia, tapi lubernya meluap. Jadi masalah pertama ditumpuk, masalah kedua, ketiga sampai kemudian penuh, lalu meluber. Kapan itu? Wallahu alam. Nah, kalau kita bicara begini jangan dituduh kita mau menghasut loh ya. Loh, ini kan cerita fakta tuh. Makanya kita sedang mengamati untuk mengingatkan pemerintah ya. 2 kali kita sekarang mengalami aksi-aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa dan anak-anak muda gitu kira-kira yang disebabkan ekspresi kekuasaan itu. Nah, di tengah-tengah gerakan mahasiswa yang panas ini juga kita melihat adanya keretakan dari perkoncoan politik. Ini artinya kan sebenarnya, mohon maaf nih, biasanya kan justru di dalam konteks terjadinya antitesis di dalam konteks politiknya ini, karena ada gerakan mahasiswa, biasanya justru malah penguasa makin kuat, makin solid untuk bertahan, untuk sama-sama kompak. Nah, ini udah mulai kelihatan keretakan dalam perkoncoan, saya bilang. Nah, yang pertama bukan hanya pada level perkoncoan yang paling tingginya saja, tapi juga infonya di antara ya istilahnya pembantu-pembantu Pak Prabowo juga rivalitasnya yang orang-orang dekatnya ini juga terjadi nih. Sehingga makanya banyak kasus-kasus yang muncul ini juga katanya ini karena perang antar mereka nih. Itu satu ya. Nah, yang kedua juga ternyata perkoncoan antara keluarga Prabowo dengan keluarga Jokowi ini, yang notabene ada Gibran di situ ya tentunya. Ini juga katanya udah mulai retak. Nah, Bung Rey ngelihatnya seperti apa? Kenapa ketawa ini? Ya, kan berkeping-keping katanya. Tapi itu kan Jokowinya yang berkeping-keping. Kalau ini kan perkoncoannya yang kita mau lihat nih. Jadi di dalam kesempitan kan selalu ada kesempatan. Kan? Orang sempit, kesempatan kita dong. Oh, jadi Brutus apa? Kalau saya nggak menyebut itu. Nggak Brutus. Apa gimana nih? Jadi gini ya, saya kira kita juga mengatakan bahwa
Pak Prabowo ini akan menimbulkan membangun masalah sendiri dengan bangunan politik yang ia bangun. Terlalu besar yang ia rangkul itu, sehingga satu, bagi-baginya harus terlalu banyak. Gitu. Yang kedua, kontrolnya akan semakin sulit. Gitu, ya. Yang ketiga, motivasi orang bergabung itu sebetulnya nggak pernah sama. Gitu. Ya pasti semua hanya karena dapat posisi aja. Iya. Nah, oleh karena itu, kita juga mengatakan, kalau 2025 ini anteng, 2026 itu udah mulai masuk tahapan politik. 2028 bahkan mungkin akan terjadi perpecahan di antara koalisi ini. Gitu. Nah, gejala itulah yang kita alami sekarang. Jadi lebih cepat? Enggak. Masih prosesnya sama? Ini masih prosesnya, masih melakukan, ini artinya jalan sendiri-sendiri dulu. Nggak akan nyerang Pak Prabowo, di 2028 bisa tuh. 2028. Balik badan. Iya, kita udah balik badan deh Pak Prabowo. Nah ini kita udah ingatkan dari awal. Tapi ini resiko yang harus diterima oleh Pak Prabowo karena ia memasukkan semua unsur ke dalam kekuasaannya dan itu harus di-maintain. Itulah menurut saya yang membuat politik kita nggak jalan-jalan karena harus lebih banyak memaintain ini ketimbang melaksanakan program. Gitu. Nah, ini yang bagus banget nih. Ya, ini analisanya bagus. Ini yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo sekarang. Ya, bagi ini, bagi itu, bagi ini. Dan uniknya Pak Prabowo punya pola pikir yang selalu melihat politik itu harus harmoni. Jadi jangan ada sedikit yang kesentil di sini. Jangan ada sedikit yang kesentil di sini. Nah, kalau kesentil sedikit bisa beliau agak tersinggung, sentil sedikit beliau agak tersinggung, tapi dia nggak bakal bisa hindari, akan ada yang menyentil di sini, akan ada yang menyentil di sini, dan begitu akan selalu terjadi karena ini ruang politik di mana orang berkompetisi adalah sesuatu yang wajar gitu. Nah itu satu tuh. Nah yang kedua adalah kalau kaitannya dengan Pak Jokowi, kan kita juga udah bicara di sini dulu. Kalau Pak Jokowi itu dibuat dengan dua pilihan. Mau jadi negarawan atau politisiawan gitulah ya. Dia akan ambil politisi karena nggak akan ada pilihan. Kenapa nggak ada pilihan? Karena dia menyisakan politik di luar sana. Yang politik yang ia sisakan itu betul-betul tidak mandiri sampai sekarang. Atau setidaknya belum mandiri sampai sekarang. Yang membuat semua politik di luar ini sangat tergantung kepada aktivitas dirinya itu. Baik Wakil Presiden Gibran, anaknya Ketua PSI dan menantunya di Sumatera Utara. Gitu. Semuanya ini sangat tergantung kepada kiprah Pak Prabowo. Kiprah Pak Jokowi. Jadi kalau dibuat ada dua pilihan, Pak Jokowi sama sekali nggak punya pilihan. Pilihan dia itu harus terlibat politik. Politiknya politik harian, bukan politik negarawan ini. Politik harian itu ya tadi seperti yang sekarang dilakukan oleh beliau, turun ke Lampung dan seterusnya itu. Apa targetnya? Itu yang Lampung itu politik jadi? Itu politik, jelas politik. Bukan karena ada society, kerajaan yang kemudian mengakomodasi atau memberikan gelar atau apa gitu. Itu politik itu. Bukan dunia kebudayaan lah, anggaplah ini kalau saya kegiatan kebudayaan gitu misalnya. Ya kan ekspresinya bisa kebudayaan, bisa pentas seni, ya kan, bisa nanam di sawah sendiri-sendiri, bisa ini buka kebun, ya bisa. Tapi itu ekspresi aja. Ekspresinya, orientasinya. Tujuannya jelas politik. Bagaimana kekuatan-kekuatan masyarakat ini diakomodasi atau diakomodir atau direkrut dalam bentuk kekuatan politik di masa yang akan datang gitu. Nah, apa yang ingin dicapai di Lampung itu kira-kira oleh Pak Jokowi? Simbolisasi apa? Dalam konteks politik ya. Kalau dalam konteks politik yang makronya dulu ya, yang tujuan utamanya, memperkuat posisi Gibran kan, itu dulu tuh. Nah, tembakannya ke sana nanti ekspresinya dibawa gimana caranya, nah Lampung ini salah satunya gitu loh. Jadi kenapa dengan Gibran? Karena bacaan saya ya, mungkin kalau ditanyakan sekarang Pak Prabowo, boleh jadi dia melirik Gibran itu nggak lebih dari 30%. 70%-nya beralih ke tokoh yang lain.
Iya. Jadi 30% lah dia lihat Gibran ini sekarang. Dan itu menurut saya dibaca oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ya kan masih berharap ini 2 periode. Sebab beliau mungkin juga udah baca Gibran ini nggak bisa dilepas sendiri. Kenyataannya sudah hampir 2 tahun sekarang. Memang Gibran tuh nggak kelihatan di radar ini gitu loh Pak. Di radar politik ini gitu loh Pak. Padahal sekarang udah mulai. Kecuali kemarin nerima itu aja. Jadi kecuali kemarin nerima mahasiswa aja ya. Begitu. Akhirnya kita ada yang ketawanya, ada yang lucunya juga ini. Ya makanya. Yang kocaknya juga nih. Begitu dikenal beliau diperbincangkan kejadian. Iya. Sebelumnya kan dengan Gojek. Iya. Oh iya benar. Bukan apa istilahnya? Ojek online. Ojol ya sebelumnya. Sebetulnya yang pimpinnya ojol yang diterima juga. Iya. Jadi ojol gitu. Jadi kita kenalnya begitu. Jadi dan nggak tren juga model-model begitu sekarang ini gitu loh kira-kira. Jadi kembali ke lagi-lagi pada beliau. Jadi keinginannya tetap 2 periode, gitu ya. Tapi saya kira Pak Prabowo lirik Gibran tuh ya nggak lebih dari 30%. 70%-nya udah banyak sekali nih, ya kan? Banyak tokoh-tokoh yang memungkinkan itu di 2029, ya kan? Nah, yang oleh karena itu kemungkinan ada 2 nih. Pertama jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka panjang dulu ya. Jangka panjangnya kalau tidak dengan Pak Prabowo ya kita siapkan untuk jalan sendiri. Bisa nomor 1, bisa nomor 2. Yang penting jalan sendiri. Itu kira-kira tuh. Nah, tapi boleh jadi jangka pendek. Mana tahu ada peristiwa alam. Ya kan? Atau bukan peristiwa alam, tapi peristiwa politik. Yang membuat Pak Prabowo tidak bisa sampai 2029 Gibran diterima oleh publik. Sebab sekalipun orang lagi-lagi ya, kalau orang mengatakan misalnya ya, Pak Prabowo cukuplah, itu selalu di dalamnya itu dengan sendirinya Gibran gitu loh Pak. Include gitu. Jadi nggak terpisah tuh. Seperti kita zamannya 98 misalnya, ketika kita minta Soeharto mundur, nggak dengan sendirinya Habibie gitu loh Pak. Betul. Tapi kan konsensus itu bukan konstitusional sebenarnya, artinya bukan amanat konstitusional dalam konteks Habibie bisa diturunkan juga pada saat yang bersamaan sebetulnya. Iya makanya, tapi kita berbicara Soeharto berhenti. Iya, mindsetnya kepisah ya. Itu kepisah, jadi bisa aja Habibie penggantinya. Gitu. Nah sekarang ketika nama Pak Prabowo disebut dalam konteks berhenti itu tadi, bareng-bareng itu dengan sendirinya Gibran gitu loh Pak. Iya, sekalian aja lah. Jadi orang nggak usah menyebutkan secara eksplisit pun, nah, itu artinya Gibran juga ada tingkat kesulitan yang besar kelihatan di publik ini. Menerima nanti kenyataan misalnya kalau Pak Prabowo tidak dapat melanjutkan kekuasaan ini sampai 2029, Gibran yang menggantikannya itu ada tingkat kesulitan yang besar. Nah, disinilah kunjungan-kunjungan ini salah satunya menjadi urgen. Untuk jangka panjang suara Gibran 2029, untuk jangka pendek bagaimana mensosialisasikan Gibran kalaupun terjadi sesuatu yang katakanlah itu tadi ya, kita sebut aja faktor alami atau faktor politik gitu ya, yang membuat Pak Prabowo tidak sampai ke 2029, publiknya nggak ada masalah dengan menerima Gibran sebagai penggantinya gitu. Nah ini menurut saya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan harus Pak Jokowi karena nggak ada tokoh-tokoh yang lain, karena ini politik keluarga. Gitu. Inilah yang membedakan beliau dengan SBY gitu ya. SBY itu udah bertransformasi jadi partai. Pak Prabowo bertransformasi jadi partai. Ibu Mega bertransformasi pada partai gitu. Nah, sementara Pak Jokowi belum. Ya, dia hanya dirinya dan keluarganya. Gitu. Oleh karena itu ya all out. Nah, kalau misalnya disebut enggak terlalu awal. Karena ya berhadapan-hadapan dengan institusi ini gitu loh. Partai-partai ini, dan itu tidak mudah. Makanya harus dilakukan dari sekarang untuk tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek itu. Gitu. Nah ekspresinya bisa macam-macam kan, termasuk salah satunya kenapa Lampung gitu loh kira-kira kan. Mengapa Lampung yang pertama kali? Saya kira begini, kalau
konteksnya Pak Prabowo, Pak Jokowi dalam konteks mencari 2029 dan basis masa politik itu, Lampung itu memang salah satu simbol yang cukup kuat ya. Di sana kelompok nasionalis selalu menang, ya kan? Banyak mayoritas, banyak penduduknya berasal dari Jawa. Gitu. Sementara kelihatan lumbung suara Pak Jokowi itu berasal dari 3 elemen atau bahkan 4 elemen ini. Elemen pertama, mereka dulu yang migrasi dari PDI Perjuangan ke partai yang lain. Dan saya kira ini agak sulit untuk diraih kembali oleh Pak Jokowi, gitu ya. Apalagi kalau kinerja Pak Prabowo menurun, ya itu artinya orang ini potensial akan balik ke PDI Perjuangan gitu. Nah, yang kedua adalah kelompok-kelompok nasionalis. Nah, kelompok nasionalis ini banyak di basisnya Golkar, Gerindra ya, dan mungkin juga PDI Perjuangan gitu. Dan Golkar dua-duanya dapat nih, gitu ya. Lampung dua-duanya dapat nih. Gitu. Di basis nasionalisnya ada, basis migrasi pemilihnya ada gitu. Nah, yang ketiga adalah Jawa. Nah, makanya Jawa ini kelihatan akan disinggahi oleh Pak Jokowi itu terakhir. Untuk yang terakhir kali nih, karena gongnya nanti kan ada di Jawa ini, kira-kira gitu. Nah, yang keempat basisnya itu adalah orang-orang NU. Gitu. Nah, kalau dilihat pemilih NU itu punya kecenderungan yang cukup kuat ke Pak Prabowo. Nah, 3 dari 4 ini kelihatan ada di Lampung. Dia nasionalis, migrasi pemilih dari PDI-nya, dan banyak warga NU-nya. Gitu. Dan ada unsur Jawanya juga di Lampung itu. Nah, itulah yang disinggahi pertama kali oleh Pak Jokowi. Tapi saat yang bersamaan, ya kan, karena situ ada nasionalisnya, ada migrasi pemilih PDI yang cukup kuat, cukup ya adalah migrasi pemilih di sana itu, sambil menembak nih PDI Perjuangan. Gitu loh kira-kira. Jadi bobotnya dibuat ke PDI Perjuangan. Saya tidak tahu itu soal kepala kerbau yang diinjak itu apa maksudnya, saya nggak ngerti ya. Dan oleh karena itu saya nggak. Itu kalau di kebudayaan kan simbolisasi apa itu kira-kira? Aku nggak ngerti, makanya aku nggak paham gitu ya. Tapi orang kan mengait-ngaitkannya dengan PDI Perjuangan gitu ya. Nah, entah itu maksudnya atau tidak, walau alam saya nggak masuk ke wilayah itu. Tetapi kerbau sama banteng emang sama gitu. Ya, satu inilah ya. Satu itu. Satu genus ya. Iya. Satu genus. Walaupun spesiesnya berbeda. Sama dengan sapi dan lembu. Iya. Kan kurang lebih sama tuh. Iya. Nah, kalau di sini mungkin sapi, kalau di Sumatera ya lembu gitu loh kira-kira ya kan. Nyari banteng susah kali di Lampung. Iya, kurang lebih. Mungkin tuh bahasa ya. Iya. Kalau di Sumatera itu kan sapi kurang populer tuh, bahasa sapi, bahasa yang ada lembu. Iya. Tapi merujuk ke sapi itu sebetulnya gitu loh, Pak. Iya. Kalau lembu orang tahu Iya. Nah, itu satu. Tapi bagi saya ya, Pak Jokowi ini atau gerakan politik Pak Jokowi ini selalu ingin melibatkan PDI Perjuangan. Gitu. Oleh karena itu ya simbol-simbol yang memungkinkan PDI ditarik dalam perbincangan ini mungkin akan dilakukan terus. Ke Lampung, habis Lampung nanti ke NTT katanya kan PDI ini gitu loh. Pertanyaannya, kenapa sih begitu? Kenapa seolah-olah PDI terus yang tanda kutip dijadikan apa ya, objeknya ya lah ya objek. Karena itu salah satu cara Pak Jokowi menaikkan popularitas. Betul. Ibaratnya kalau kita menciptakan suatu rival yang gede, mau nggak mau responsnya juga akan gede gitu kan. Betul. Nah, jadi dia langsung akan terekspos. Betul. Iya. Karena ingat, ini kan panjang. Kan ya 3,5 tahun lagi ke depan lah kurang lebih ya kan. Yang harus 3 tahun lah kita sebut ya. Yang harus dilakukan ini gitu. Dan gimana memaintenance-nya? Cara memaintenance-nya itu harus dibuat perjalanan yang bersifat konfliktual gitu loh. Iya. Nah, kalau perjalanan itu dibuat konfliktual, masyarakat tetap sabar mengikutinya. Seperti terjadi pada kasus dugaan ijazah palsu kan. Kan dibuat konfliktual tuh oleh siapa lah kita nggak tahu. Ada grand designer-nya tuh. Kita nggak tahu ya. Tapi kan membuat masyarakat jadi
Terus aja. Terus gitu. Itu kayaknya pemberitaan yang paling dahsyat juga tuh ya. Iya. Paling bertahan lama. Lah iya. Dulu Sambo lah yang paling lama gitu. Sekarang malah itu tuh. Jadi kalau ada nuansa yang dramatik gitu ya, bernuansa konfliktual gitu, tiba-tiba yang dulu melawan nyebrang ke sana ya kan. Seru tuh ya. Seru gitu. Kalau jadiin film juga laku tuh. Laku gitu, jadi konflik. Dan 2 tahun lebih sudah orang ikuti terus gitu loh. Betul. Masuk ke sana, ini ke sana, itu ke situ. Nah, Pak Jokowi membutuhkan suasana itu juga. Suasana yang kelihatan konfliktual namanya. Ini bahasanya keren banget. Iya. Sebetulnya saya nggak tahu itu bahasa Indonesia atau enggak. Tapi konfliktual. Bukan, konfliktual itu bahasa Rangkuti yang jelas. Tapi menarik ini kata-kata konfliktual itu. Jadi mempertontonkan ada dimensi naik turun, tegang dan seterusnya, dramanya. Dan itu bisa dilakukan oleh beliau kalau di sananya itu ada namanya PDI Perjuangan. Dan gitu loh kira-kira itu. Asal beliau dipersandingkan dengan PDI Perjuangan. Naik lah tuh barang. Iya, Pak Jokowi itu naik positif selalu gitu loh. PDI-nya negatif gitu. Itu kan tapi kan dalam konteks Jokowinya ya. Nah, artinya sebetulnya dia pengenalan kepada Jokowi itu udah 100% mungkin penduduk Indonesia tahu lah karena dia 10 tahun berkuasa gitu. Ya. Nah, tapi kalau mau menurunkan ini ke Gibran itu menurut saya agak sulit tuh sebetulnya. Mau menginduksikan apa yang diangkat ini ke Gibran itu agak sulit, itu satu. Nah, yang pertanyaannya sebenarnya adalah kira-kira endeavor politik ini, upaya politik ini apakah akan berhasil menurut Bung Rey atau orang malah makin lama makin capek gitu ngelihat apa yang dilakukan Pak Jokowi ini ke depan. Yang nomor 2 dulu ya. Orang itu makanya konfliktual itu jadi penting. Supaya lebih tertarik. Jadi orang nggak bosan gitu. Nanti akan ada sidingnya lah ya. Kalau pilih mana nih? Kira-kira di pihak mana? Iya, gitu. Itu satu. Kalau di Lampung udah ada penyerahan adat, nanti pindah lagi ke sana adat lagi, bisa lagi ke sana lama-lama orang. Ya gitu-gitu malas aja. Lah ya, capek lah. Gitu-gitu aja gitu. Jadi emang harus di-setting beda-beda. Nah, tapi yang paling mungkin membuat ini kelihatan menarik itu harus dibuat drama-drama. Nah, salah satu dramanya itu adalah selalu kelihatan konflik dengan PDI Perjuangan. Nah, di sini saya lihat PDI udah mulai baca. Oleh karena itulah mereka agak tahan diri sekarang untuk memberi pernyataan terkait dengan kerja-kerja atau kunjungan Pak Jokowi ke Lampung ini gitu loh, Pak. Termasuk di dalamnya itu soal menginjak kepala kerbau yang meskipun mulai dicoba dikait-kaitkan orang, tapi PDI-nya kelihatan tetap nahan diri gitu. Nah, kalau PDI-nya begini nih, nah ini muncul pola apa nanti akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan oleh karena itu kelihatan sekarang ke NTT nggak langsung kan. Asumsinya itu kan dari Lampung langsung ke NTT. 3 hari di Lampung dan hari ini kita diskusi, udah 4 hari berarti peristiwa gitu, belum ada kita dengar lagi rencana akan ke NTT. Gitu. Nah, karena mungkin nyari pola baru dulu, nyari strategi baru, macam saya nggak tahu persisnya seperti apa gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah soal apakah ini nanti bisa ditransfer ke Gibran. Perhitungan kita sih nggak semudah itu. Betul. Perhitungan kita, ya kan? Tapi kan pada orang yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dikejar, dia akan kerjakan juga. Gitu. Bagi kita sih, kita namanya usaha lah ya, namanya usaha. Kan bagi kita sih, nggak mungkin lah kita ke MK untuk mengubah batas usia kan. Bagi kita ya kan. Tapi usaha. Tapi ya usaha tetap jalan dan ternyata sukses kan. Luar biasa. Mungkin ada beberapa patah kata pesan kepada Pak Prabowo terutama nih di dalam konteks. Saya bukan Pak Prabowo ya, kepada kawan-kawan kita yang aktivis 98 dahulu. Satu ya, ubah dong wajah pemerintahan yang sekarang. Jangan Anda menjadi orang yang ditaklukkan oleh politik, tapi Anda harus menaklukkan oleh politik. Kita udah menaklukkan politik 98,
Kenapa justru di menantu 98 itu Allah menjadi takluk juga? Kan aneh kan? Kita menaklukkan mantan mertuanya, tapi kok sekarang di menantunya kita malah ditaklukkan, kan kira-kira gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah pendekatannya kepada generasi muda ini menurut saya udah harus beda. Ya, bahwa kelihatan sekarang mungkin gerakan mahasiswanya mulai agak sepi lagi, tapi jangan menganggap bahwa itu udah selesai. Seperti yang saya sebutkan ini seperti menumpuk persoalannya. Lama-lama nanti dia akan meluap dan seterusnya itu, dan kita nggak tahu soal waktunya apakah 6 bulan, 7 bulan, setahun dan seterusnya itu. Tetapi harus ada perubahan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita melihat selama ini perubahannya selalu lisan, ya seolah-olah masyarakat kita lupa, besok juga mereka akan lupa, gitu. Nah, yang ketiga, kalau mau dialog, janganlah setelah keputusan dibuat. Ajak masyarakat kita berdialog jauh-jauh hari sebelum keputusan dibuat. Sekarang orang berbicara soal penghentian praktek militerisasi calon-calon manajer operasi Desa Merah Putih. Jadi jangan pendekatannya seperti yang kemarin-kemarin, dikecilkan, dianggap nggak ada masalah, segala sesuatunya sudah benar, sehingga terjadi kasus-kasus yang berulang. Kita berharap, ya, kalaupun ekonomi kita belum terlalu baik, setidaknya demokrasi kita juga tidak anjlok. Gitu kira-kira. Luar biasa, Bung Rey. Terima kasih. Sama-sama. Ini mohon maaf nih, waktunya juga yang batasin kita pada akhirnya. Terima kasih udah ada di sini. Nah, itu tadi Bung Rey Rangkuti, kita membahas tentang masalah isu demokrasi yang seyogianya kita dalam membangun bangsa ini menjadikan demokrasi ini adalah ruang yang sangat terbuka di dalam konteks dialog, di dalam konteks berbicara, di dalam konteks kritik. Biarkanlah manusia-manusia Indonesia ini menjadi manusia demokratis yang senantiasa berusaha untuk kritis di dalam melihat berbagai macam permasalahan yang ada di negara ini, sehingga mereka selalu dapat memberikan masukan-masukannya, agar tentunya harapan cuma satu sebenarnya, bahwa Indonesia yang akan mereka warisi di masa yang akan datang itu menjadi lebih baik, dan mereka bisa mendapatkan suatu keadaan juga yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, itu harapannya sebetulnya. Nah, semangat dari podcast ini adalah di dalam konteks tentunya mengingatkan teman-teman kita yang ada di pemerintahan, aktivis 98, yang dulu menurut Bung Rey itu adalah orang-orang yang berhasil mencapai melawan berbagai macam kezaliman dan represif daripada pemerintah. Nah, jangan menjadi bagian daripada kira-kira pemerintahan yang hampir mirip, bahkan mungkin mirip, begitu. Nah, itu harapan daripada podcast kali ini. Saya akhirnya, Bombi Daidatullah, harus undur diri dikarenakan waktu juga. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Tadi ada lucu-lucunya juga. Ya, sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap.